Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yakub bin Kisman dari kampus IAIN Parepare, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat daerah integral. Adapun tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan dan mengidentifikasi sifat-sifat dari daerah integral. Kedua, membuktikan sifat-sifat daerah integral. Baiklah, kita masuk ke definisi daerah integral. Ring komunitatif dengan unsur kesatuan tak nol disebut daerah integral jika tidak memuat pembagi nol. Baiklah, kita masuk ke teorema 5.1. Diberikan D adalah suatu daerah integral dan misalkan A, B, dan C elemen D dan A tidak sama dengan 0. Jika A dikali B sama dengan A dikali C, hukum konstelasi kiri, dan jika B dikali A sama dengan C dikali A, hukum konstelasi kanan. Di sini saya akan membuktikan hukum konstelasi kiri. Adalah pembuktiannya itu, misal A tidak sama dengan 0, maka A dikali B sama dengan A dikali C, sehingga A dikali B sama dengan A dikali C. Di kedua ruas dikurang A dikali C, sehingga didapat A dikali B dikurang A dikali C sama dengan 0, sehingga distributif berlaku, sehingga A dikali B dikurang C sama dengan 0, dimana di sini A tidak memuat pembagi 0, sehingga mengakibatkan B dikurang C sama dengan 0, sehingga didapatlah B sama dengan C. Baiklah, kita masuk ke teorema 5.2. Jika hukum konstelasi kiri atau kanan berlaku pada D, maka D tidak memuat pembagi 0. Pembuktiannya yaitu, misal A tidak sama dengan 0 dan A dikali B sama dengan 0 dan A dikali 0 sama dengan 0, maka A dikali B sama dengan A dikali 0. Konstelasi berlaku mengakibatkan B sama dengan 0, dan di sini A tidak sama dengan 0 dan AB sama dengan 0 mengakibatkan B sama dengan 0, maka saya dapat simpulkan maka A bukan pembagi 0. Baiklah, kita masuk ke teorema 5.3. Misalkan R adalah ring dengan elemen satuan dan elemen R yang tak 0. Jika A mempunyai inverse, maka A bukan pembagi 0. Baiklah, pembuktiannya itu, jika A mempunyai inverse, maka terdapat B di dalam R, sehingga berlaku A dikali B sama dengan 1 dan B dikali A sama dengan 1. Jika A mempunyai inverse, maka hukum ini berlaku. Untuk membuktikan A bukan pembagi 0, maka kita buat pengandaian. Andaikan A tidak sama dengan 0 dan C juga tidak sama dengan 0, sehingga A dikali C sama dengan 0, dan kedua ruas kita kali dengan B, sehingga A dikali C dikali B sama dengan B dikali A dikali C, dan 0 dikali B, sehingga didapat asosiatif berlaku, sehingga didapat B dikali A dikali C sama dengan 0.
di mana B dikali A itu adalah unsur kesatuan, sehingga sehingga 1 dikali C sama dengan 0, sehingga didapatlah C sama dengan 0. Jadi terjadi kontradiksi pada pengandaian di mana C tidak sama dengan 0, maka pengandaian kita salah. Jadi yang benar yaitu A bukan pembagi 0. Baiklah, kita masuk ke contoh soal, yaitu tuliskan contoh tentang teorema 5.3 dan buat tabel cele penyelesaian. Dimana contoh soalnya itu Z modulo 5, dimana 0 dikali dengan 0 hasilnya 0, modulo 5 hasilnya 0, dan 0 dikali 1 hasilnya 0, dan 0 modulo 5 adalah 0. Kemudian 1 dikali 1 modulo 1 dikali 1 hasilnya 1, modulo 5 hasilnya juga 1, dan 1 dikali 2 hasilnya 2, modulo 5 hasilnya 2. Begitu seterusnya sampai 4 dikali 4 modulo 5. Baiklah, dari tabel cele disimpulkan bahwa setiap elemen Z5 kecuali 0 mempunyai inverse, yaitu inverse dari 1 adalah 1 itu sendiri, dan 2 inverse dari 2 itu 3, dan inverse dari 3 itu 2, dan inverse dari 4 itu 4. Jadi 1, 2, dan 3 dan 4 bukan pembagi 0. Baiklah, saya akan menunjukkan bahwa dari manakah itu inverse 1 adalah 1. Perhatikan tabel celenya yang mengandung nomor 1. Baiklah, perhatikan angka 1, di mana satunya mempunyai inverse 1, 2 mempunyai inverse 3, dan 3 mempunyai inverse 2, dan 4 mempunyai inverse 4 itu sendiri. Itulah tadi penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.